adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes. Selamat datang di sekolah minggu online kita pada awal bulan dan awal tahun ya adik-adik ya, di tahun 2022 ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak Ida. Adik-adik bisa panggil Kak Ida. Kak Ida di kelas PET ini menjadi wali kelas. Jadi nanti kalau adik-adik ada yang mau minta nilai agama Kristen, mau minta soal agama Kristen, adik-adik bisa menghubungi Kak Ida ya. Oh iya, sebelumnya hari ini, minggu ini, Kak Ida yang akan membawakan firman Tuhan. Jadi adik-adik semuanya yuk siapkan dulu buku tulisnya, Alkitabnya ya. Dan juga jangan lupa adik-adik pulpen dan pensilnya di samping bukunya. Sebelum kita mulai menonton video yang akan Kak Ida bagikan, yuk kita berdoa dulu, kita mengucap syukur dulu sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk adik-adik semua yang ada di rumah menonton video ini, mengikuti acara sekolah minggu. Kita mulai adik-adik yuk. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, Kak Ida yang akan pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan jadikan hari ini hari yang baik. Sebentar ya Bapak, kami akan mendengarkan, adik-adik akan mendengarkan dan menonton video yang akan Kak Ida bagikan. Kiranya Tuhan, firman-Mu bisa menjadi pelita terang bagi jalan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat, kesehatan, umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan, Kau ampuni segala dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Kak Ida mulai bercerita mengenai firman Tuhan pada hari ini, Kak Ida mau mengucapkan selamat datang kepada adik-adik yang baru atau yang naik di kelas Fight. Selamat datang adik-adik semuanya. Nah, sebelum Kak Ida mulai bercerita, Kak Ida mau memperkenalkan dulu nih guru-guru atau kakak-kakak yang mengajar di kelas Fight ya. Siapa aja sih yang ngajar di kelas Fight selain Kak Ida? Nah, di sini ada Kak Esther, ada Kak Josat, ada Kak Catherine nih adik-adik yang ngajar di kelas Faith ya. Jadi totalnya ada 4 guru yang ngajar di kelas Faith. Di sini juga Kak Ida mau menginfokan kepada adik-adik ada peraturan nih di kelas Faith. Apa aja sih peraturannya? Ada 3 adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus wajib menonton video atau firman Tuhan yang dibagikan di grup WhatsApp kelas Faith ya. Nah, nanti ada tugas nih yang akan diberikan oleh kakak-kakak. Nanti adik-adik wajib mengerjakan ya. Nah, nanti bisa di-share di grup di WhatsApp kelas Faith. Nah, yang terakhir ini ada batas absen ya. Nah, batas absennya nanti di grup itu sampai jam 12. Di atas jam 12 itu dianggap adik-adik tidak ikut sekolah minggu. Seperti itu ya adik-adik ya. Hari ini Kak Ida akan menceritakan mengenai Nabi Daniel. Adik-adik di sini pasti sudah pernah mendengarkan kisah ini ya. Nah, maka itu Kak Ida mau menceritakan kembali mengenai Nabi Daniel ini adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa baca di kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Oke adik-adik, kita lanjut yuk. Pada suatu hari, ada anak laki-laki yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia, benar, dan suka berdoa. Pada suatu hari di sini ada yang namanya Raja Darius. Raja Darius ini berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi adik-adik. Nah, tetapi para pejabat tinggi lainnya itu tidak menyukai Daniel dan mereka menyusun rencana jahat. Karena Daniel ini orangnya yang setia, suka berdoa,
tidak mau melakukan yang aneh-aneh, ya adik-adik ya, menjauhkan larangan-larangan yang Tuhan kasih, makanya pejabat-pejabat tinggi lainnya tidak menyukainya adik-adik. Nah, lalu para pejabat ini mempunyai akal busuk atau dia mau di sini bilang kalau mau membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Di situ ditetapkan kalau suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari ini menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa adik-adik. Bayangkan kita tidak boleh tuh yang namanya berdoa. Daniel tidak boleh berdoa. Ya, Daniel ini harus berdoa atau bangsa-bangsa atau masyarakat yang lain itu harus berdoa meminta sesuatunya itu kepada raja, bukan kepada Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, tetapi Daniel ini tadi Kak Ida sudah bilang di awal kalau Daniel ini suka berdoa. Ya, walaupun ada larangan seperti itu, Daniel tetap berdoa sama Tuhan. Sehari 3 kali Daniel berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, para pejabat tinggi lainnya melaporkannya kepada Raja Darius adik-adik. Raja Darius di sini sedih karena Daniel yang dikasihinya, yang disayangi sama raja ini akan dihukum, adik-adik. Ya. Di sini Daniel sudah ditangkap nih adik-adik dan akan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu raja berkata kepada Daniel, yaitu Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya melepaskan engkau. Seperti itu. Di sini rajanya bilang bahwa Daniel disuruh berdoa kepada Tuhannya supaya Tuhannya yang menyelamatkan Daniel dari terkaman singa adik-adik. Nah, di dalam gua singa ini Daniel berdoa kepada Tuhan. Ya, dia tetap berdoa adik-adik walaupun di depannya, di belakangnya, di samping kanan kirinya ada singa, Daniel tetap tekun dalam berdoa. Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba ketika Daniel ini berdoa, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Ya adik-adik ya, karena Daniel ini tekun, Daniel ini setia dan suka berdoa, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Tuhan juga jadinya melindungi Daniel adik-adik, makanya dia mengirimkan malaikatnya supaya ini untuk menutupi semua mulut singanya. Jadi Daniel tidak diterkam, tidak dimakan oleh singa. Besok paginya Raja Darius memanggil Daniel dan Daniel berkata bahwa dia baik-baik saja. Seperti itu adik-adik. Nah, karena Raja Darius ini sangat bersuka cita dan dia tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang setia dan suka berdoa, orang yang benar, maka Daniel dikeluarkan dari gua singa itu oleh Raja Darius. Nah, inilah bentuk dari Raja Darius mengasihi Daniel. Akhirnya di sini Raja Danius memerintahkan semua rakyatnya untuk dan harus menyembah Allahnya Daniel, ya, karena sudah terbukti adik-adik di gua singa Daniel tidak diterkam, tidak dimakan oleh singa-singanya ya. Malahan singa-singanya tadi duduk diam. Seperti itu adik-adik. Jadinya di sini Raja Darius sudah melihatnya bahwa Allah dari Daniel ini adalah Allah yang benar. Seperti itu adik-adik. Nah, setelah dikeluarkan dari gua singa, Daniel menjadi pemimpin pejabat paling tinggi di kerajaan Persia. Nama kerajaannya Persia adik-adik. Nah, begitu adik-adik firman Tuhan pada hari ini ya. Jadi kesimpulan dari cerita pada hari ini yaitu kita harus tetap
percaya, setia, dan berdoa kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, dari sini Kak Ida sudah menyiapkan untuk ayat hafalan adik-adik. Untuk nanti adik-adik minta tolong papa, mama, kakak untuk merekam adik-adik saat adik-adik menghafal ayat hafalan yang Kak Ida kasih. Nah, ini ada ayat hafalannya yaitu di Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nanti ini adik-adik kalau sudah adik-adik hafal lalu sudah divideokan, nanti tolong dikirimkan ya di grup ya, grup WhatsApp kita. Seperti itu adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya adik-adik semua yang ada di rumah tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Jangan lupa juga berdoa dan juga makan makanan yang bergizi seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.